tadi, apakah yang 80% ini harus dikorbankan demi yang 20%? Kan pertanyaannya di sana. Jadi yang mereka butuhkan, apakah orang-orang dari benua ini butuh wisata wisata bernuansa berlabel agama? Nah, ini kan jadi pertanyaan juga. 14 juta yang lain akan dikorbankan. Ini orang goblok ya. Hanya orang bodoh yang melakukan itu. Atau dia terlalu pandai untuk nipu Anda, rakyat Indonesia. Anda tahu nggak? Ini adalah sebuah aksi gerakan untuk mengislamkan, mengkonfirmasi semua segmen kehidupan orang Indonesia menjadi syariah Islam. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Nah, kalau kita lihat total untuk dunia ya Pak Paul ya, yang masuk ke Indonesia, wisatawan asal dari negara muslim itu hanya sekitar 20,10%. Ya, sekitar 20,10% negara muslim. Jadi negara non-muslim itu sekitar 79,9%, hampir 80%. Jadi apakah seperti yang Pak Paul katakan tadi, apakah yang 80% ini harus dikorbankan demi yang 20%? Kan pertanyaannya di sana. Tahun 2018, 2019 tidak berbeda jauh. Ini kita menghitung datanya sebelum pandemi. Jadi artinya, apakah argumen yang mengatakan bahwa wisata halal itu penting untuk menarik turis-turis dari Timur Tengah dan negara-negara mayoritas Muslim itu syarat yang harus dilakukan? Kalau saya melihat data nggak menunjang ke arah sana, Pak Paul. Datanya kelihatannya yang Timur Tengah dan negara-negara yang dianggap sebagai mayoritas Muslim itu sebenarnya jumlah wisatawan itu sedikit sekali. Jadi yang mereka butuhkan, apakah orang-orang dari benua ini butuh wisata bernuansa berlabel agama? Nah, ini kan jadi pertanyaan juga. Luar biasa lengkap ya. Nah, jadi lebih melengkapi. Terima kasih para Jauti. Luar biasa. Jadi apakah yang 250.000 orang 250.000, maka yang sekitar 14 juta yang lain akan dikorbankan. Ini orang goblok. Ya, hanya orang bodoh yang melakukan itu. Atau dia terlalu pandai untuk nipu Anda, rakyat Indonesia. Ya, pendeta-pendeta yang gih itu kan. Pendeta-pendeta yang mau di-framing sama orang Islam, orang-orang Tionghoa yang mau di-framing sama orang Islam. Anda tahu nggak? Ini adalah sebuah aksi gerakan untuk mengislamkan, mengkonfirmasi semua segmen kehidupan orang Indonesia menjadi syariah Islam. Pelan-pelan Anda akan digiring ke sana sampai akhirnya Anda nggak bisa berkutik lagi, Anda nggak bisa ke gereja lagi. Itu nanti akan terjadi, jangan nggak percaya saya. Di London Barat sudah terjadi, pelan-pelan digiring. Kan dulu pernah orang Inggrisnya udah pernah kita ajak ke sana ngobrol kan. Pelan-pelan mereka lagi coba di Belanda, nggak bisa, orang Belanda terlalu pandai. Ya, nggak ada istilah humanisme, mereka nggak. Di Swiss mau dicoba, nggak bisa. Perancis mau bikin, bubarin masjidnya, tutup semua. Nah, kalian yang di Indonesia, wah kita minoritas salah sendiri, kalian takut. Wah Pak Paulo udah di luar negeri, ya itu namanya saya pinter, makanya saya kubrak sekarang. Supaya Anda jadi cerdas. Supaya pinter. Jangan takut, jangan mau di-framing. Framing balik. Ya, berapa hari ini kita temanya Yerubaal. Yerubaal itu ada di dalam Hagios 6. Ada Hakim-Hakim 6, Hagios 6. Ada di dalam Hakim-Hakim 6, ya. Gideon itu disebut Yerubaal. Artinya biar Baal yang melawan dia. Artinya apa? Itu sebuah framing. Diawali dengan ketika si Gideon itu menghancurkan patung-patung Baal atau allah-allah dewa-dewa ilusinya orang Israel. Kan sama, Nabi ke-26 ini menghancurkan ilusi Tuhannya orang Indonesia. Pendeta-pendeta ngamuk, bukan cuma ulama yang ngamuk, pendeta ngamuk karena bisnisnya diganggu. Ya,
Pendeta 15 miliar kejang-kejang. Ya kan? Bahkan sahabat saya ikutan ngamuk ketika ditanya rekeningnya. Iya kan? Ketika kita tanya rekeningnya udah janjian di sini, tiba-tiba ngamuk, ikutan ngamuk. Pokoknya orang-orang yang hidupnya nggak lurus akan terusik ketika dewannya kita runtuhkan, ilusi Tuhannya kita runtuhkan. Nggak cuma Islam, orang Kristen pun sama. Dan itu menjadi bisnis di dalam gereja. Bisnis di dalam gereja. Makanya orang Kristennya nggak tambah benar. Di Indonesia itu orang Kristen nggak tambah benar, tambah blow on, iya. Anda mau terima mau enggak, emang gua pikirin. Anda mau pinter, Anda dengarkan, Anda renungan baik-baik. Maka mereka memframing si Paul ini Yerubaal. Ya, biar dikutuk sama Tuhan, mana bisa. Lawang saya tiap hari diakonia. Bagaimana Tuhan mau ngutuk saya, kata Tuhan, daripada ngutuk si Paul, ya yang berguna. Ya kan? Mendingan kutuknya dibalikin kepada yang melemparkan. Tapi saya bilang, jangan Tuhan, ampunilah mereka. Waduh. Masa Anda mau lihat ya cuman 0, berapa tadi persen tadi Pak Uti? 1,05%. 0,9%. Anda mau korbankan untuk yang 90%. Kan bodoh namanya. Masalahnya kan Anda tidak punya kekuatan buat ngelawan. Cuman saya sekarang yang punya kekuatan buat ngelawan. Kalau Anda tidak mendukung, tidak buru-buru numpang. Numpang dong, mumpung ada yang berani teriak gini. Bukannya malah di framing Yerubaal. Bukannya malah di framing ditakut-takutin. Ya makanya dulu ada satu anak yang saya bentak ya, saya hardik ya. Goblok kamu. Goblok banget anak muda. Takut. Nah itulah. Dari kecil saya tuh ngalamin. Makanya Tuhan izinkan saya jadi brengsek. Supaya saya ngelewatin masa takut itu. Begitu saya dipulihkan, urat takutnya langsung putus, sudah nggak ada takut lagi. Jadi yang penting sebenarnya framing rasa takut, Pak, jawabannya. Mau apapun intinya, analisanya. Intinya sebenarnya sudah tahu, Anda sedang di framing untuk takut, semua akan dikepung dengan semua yang berbau syariat, termasuk wisata. Anda mau wisata saja, kudu mikir. Wah itu puyeng itu, makanya Aceh nggak ada yang mau. Siapa yang mau wisata ke Aceh? Itu adalah tujuan wisata paling terakhir. Termasuk katanya si Michelle Mas itu nanti ya. Nanti saya tayangkan, ini lagi saya siapkan. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.